Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia dengan NIM 2402664 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum gelombang berdiri. Masalah dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang gelombang pada percobaan Melde. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai cepat rambat gelombang dengan menggunakan metode statistik dan metode grafik. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara cepat rambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali dan tegangan tali. Lalu yang terakhir, bagaimana pengaruh medan magnet, massa jenis, dan pengaruh besar arus terhadap simpangan. Dan tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, menentukan panjang gelombang pada percobaan Melde. Lalu yang kedua, menentukan nilai cepat rambat gelombang menggunakan metode statistik dan metode grafik. Lalu yang ketiga, menentukan hubungan antara cepat rambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali dan tegangan tali. Lalu yang terakhir, menentukan pengaruh medan magnet, massa jenis, dan besar arus terhadap simpangan. Adapun kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, panjang gelombang ditentukan berdasarkan pola simpul atau perut yang terbentuk. Lalu yang kedua, semakin besar amplitudonya maka akan semakin besar juga nilai simpangannya. Yang ketiga, semakin besar massa jenis tali maka cepat rambat gelombang akan semakin kuat. Dan yang terakhir, semakin besar arus gaya magnetik akan meningkat sehingga simpangan cenderung bertambah. Lalu ini merupakan tabel data percobaan Melde. Nah, pada percobaan pertama dengan massa beban sebagai variabel bebas. Ketika massa beban semakin besar, maka nilai lambdanya pun semakin besar dan cepat rambatnya juga semakin kuat. Lalu percobaan kedua dengan jenis tali sebagai variabel bebas dengan massa tetap yaitu sebesar 12,56 gram dan massa jenis tali yang pertama yaitu 0,6, massa jenis yang kedua 0,2 dan massa jenis yang ketiga 0,1. Didapat nilai lambdanya yaitu yang pertama 1,52, lalu yang kedua 0,5 dan lalu yang ketiga 0,56. Nah, bisa kita lihat dari data percobaan kedua ini, jika massa jenis talinya lebih kecil, maka panjang gelombangnya pun lebih kecil, sementara cepat rambatnya semakin kuat. Nah, ini merupakan percobaan yang ketiga dengan frekuensi sebagai variabel bebas. Massa beban tetap dengan 12,56 gram dan frekuensinya berubah-ubah dari 20 sampai 60 Hz. Dengan massa jenis talinya juga tetap yaitu 0,2. Nah, didapat ketika frekuensi lebih besar, maka panjang gelombang atau lambdanya semakin kecil. Lalu ini merupakan grafik hubungan massa jenis tali terhadap cepat rambat. Semakin besar massa jenis tali, maka cepat rambatnya pun akan semakin kuat. Lalu grafik yang kedua menunjukkan hubungan antara 1/F dan lambda diperoleh dengan mengubah persamaan yang semula V sama dengan lambda dikali F menjadi V sama dengan lambda per 1/F untuk melihat hubungannya dengan metode grafik. Nah, dari persamaan V sama dengan lambda per 1/F, nilai cepat rambat sebanding dengan kemiringan garis pada grafik. Jika garisnya semakin curam, maka cepat rambat atau gradiennya semakin besar. Dan ini merupakan grafik hubungan tegangan tali terhadap cepat rambat. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pada rentang tegangan rendah, peningkatan tegangan berbanding lurus dengan peningkatan cepat rambat. Hal ini selaras dengan teori gelombang pada tali yang menyatakan bahwa cepat rambat gelombang pada tali berbanding lurus dengan akar kuadrat dari perbandingan tegangan tali dengan massa jenis tali.
Dan ini merupakan tabel data percobaan sonometer. Bisa kita lihat hubungan besar arus terhadap simpangan yaitu berbanding lurus. Artinya semakin besar nilai arusnya, maka semakin besar juga nilai simpangannya. Namun nilai tegangannya tetap konstan. Nah, pada percobaan sonometer ini, ketika gelombang datang dan gelombang pantul berpadu, maka akan terbentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Adanya medan magnet apabila disimpan pada kawat, maka akan mempengaruhi arah simpangannya, dan arah simpangan gelombang akan tegak lurus terhadap arah arus medan magnet. Jadi, semakin besar massa persatuan panjang tali, maka simpangannya akan semakin kecil. Nah, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.